Di sini saya akan melakukan tindakan distosia bahu, di mana suatu keadaan setelah kepala bayi lahir, namun bahu anterior bayi tidak dapat melewati bawah sintesis pubis. Adapun tanda dan diagnosa pada distosia bahu, yakni yang pertama, kepala bayi melekat di vulva ibu seperti kura-kura. Yang kedua, yakni tidak terjadi puter paksi luar. Yang ketiga, kegagalan penurunan bahu meskipun ibu sudah mengejar secara maksimal. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan melahirkan wajah dan dagu. Kita juga tidak boleh melakukan yakni 4P. Yang pertama, panik. Yang kedua, pulling atau menarik-narik kepala bayi. Yang ketiga, yakni pushing atau mendorong fundus pada ibu. Terus yang terakhir, yakni pivoting atau memutar kepala secara tajam. Saya akan melakukan tindakan berdasarkan penuntun buku panduan. Yang pertama, saya akan memanggil tim penolong dan tim resusitasi. Selanjutnya, saya akan melakukan anestesi. Melakukan tindakan anestesi ini yakni berada di belakang kepala bayi atau berlawanan dari muka bayi. Setelah itu, saya melakukan tindakan episiotomi pada area perineum ibu. Selanjutnya, yakni melakukan pemeriksaan DJJ setiap tidak adanya his dan sebelum ataupun setelah melakukan tindakan. Langkah selanjutnya yakni memposisikan ibu manuver macrobed, yakni posisi ibu terlentang semi fowler dan meminta ibu untuk menekuk kedua tungkai dan mendekatkan lutut ke arah dada ibu, dan meminta bantuan asisten untuk membantu memposisikan ibu. Dan apabila tindakan ini tidak berhasil, maka dilakukan tindakan JJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka dapat dilakukan tindakan masanti, yakni tangan penolong tetap pada posisi biparietal dan asisten bidan menekan suprapubik ke arah bawah untuk membantu persalinan bahu. Apabila masih tidak berhasil, maka dapat dilakukan pemeriksaan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan manuver Rubin, yakni tangan kanan masuk seperti periksa dalam sampai belakang bahu anterior ditekan ke arah dada, dan asisten dapat menekan area suprapubik. Dan apabila tindakan ini masih tidak berhasil, maka dapat dilakukan pemeriksaan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka selanjutnya dapat dikombinasi dengan tindakan wood screw manuver, di mana yakni tangan kiri masih di posisi manuver Rubin, lalu tangan kanan masuk seperti V pada bahu posterior, kemudian dilakukan tindakan pemutaran ke arah belakang badan bayi bersamaan dengan manuver Rubin 180 derajat, sehingga bahu belakang berubah menjadi bahu depan. Apabila masih tidak berhasil, maka dapat dilakukan pemeriksaan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka selanjutnya ini melakukan tindakan manual removal of posterior arm, yakni tangan kanan masuk seperti VT menyusuri lengan belakang hingga fossa antecubiti, ditekan sehingga menekuk ke arah dada, lalu dilanjutkan ke arah lengan sampai menemukan jari dan dikait dan dikeluarkan dengan mengusap muka bayi. Apabila tindakan tersebut tidak dapat berhasil, maka dapat dilakukan pemeriksaan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan all-four maneuver, di mana
meminta ibu untuk berganti posisi merangkak, lalu melakukan tindakan kebalikan persalinan normal, yaitu melahirkan bahu anterior ke arah atas, lalu bahu posterior ke arah bawah, kemudian dilanjutkan dengan sandal susu. Apabila tindakan ini tidak berhasil, maka dapat dilakukan pemeriksaan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan kleidiotomi atau simfisisiotomi, di mana yakni dilakukan oleh tenaga profesional, yakni mematahkan klavikula bayi. Apabila tindakan ini tidak berhasil, maka dapat dilakukan pematahan pada area simfisis ibu. Apabila masih tidak berhasil, maka dapat dilakukan DJJ kembali. Setelah dipastikan DJJ dalam keadaan baik, maka dapat dilakukan tindakan manuver Zavanelli, di mana dilakukan di meja operasi dengan memasukkan kembali kepala bayi ke dalam pelvis dan dapat segera dilakukan tindakan SC. Setelah melakukan tindakan, maka dapat dilakukan pemantauan pasca persalinan, yakni yang pertama, pemantauan ibu untuk mengantisipasi perdarahan postpartum dan lakukan tindakan eksplorasi, laserasi, dan trauma. Yang kedua, yakni pemeriksaan fisik bayi untuk melihat ada atau tidaknya luka, dan yang ketiga, yakni menjelaskan manuver-manuver yang telah dilakukan. Sekian dari penata laksanaan distosia bahu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.